Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tan Alif, dengan NPM 23150610102. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja atau alur-alur dari rangkaian judul register. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari dua rangkaian. Yang pertama saya akan menjelaskan SISO. Rangkaian SISO ini merupakan serial in, serial out, yang mana artinya adalah input dimasukkan secara serial atau berurutan dan juga keluar secara serial atau berurutan. Pada rangkaian ini kita memiliki satu input dan satu clock. Namun pada rangkaian saya telah saya ubah menjadi logic state untuk clock. Hal itu saya lakukan karena saya ingin melakukan input kapanpun tanpa tergantung kepada clock yang tidak menentu, dan dapat dibilang saya melakukannya secara manual. Lalu pada penjelasan rangkaian SISO ini saya akan memberikan dua contoh input. Yang pertama saya akan memberikan contoh input desimal 10 yang diubah menjadi biner adalah 1010. Pertama-tama untuk kita memasukkan input, maka kita akan mulai dari kanan yang merupakan 0. Pertama-tama kita ubah logic state utama yang bukan merupakan pengganti dari clock menjadi input yang kita mau. Seperti untuk input tadi 10 diawali oleh 0, maka kita harus ubah menjadi 0. Kemudian untuk memasukkan input tersebut terhadap flip-flop, kita harus mengaktifkan logic state yang berperan sebagai clock dengan cara mengubahnya menjadi 1 jika nilai tersebut berada di 0. Jika logic state dari awal sudah bernilai 1, maka kita perlu melakukan perubahan 2 kali dengan cara merubah ke 0 lalu kembali ke 1. Maka input dari logic state utama akan terkirim ke flip-flop pertama. Selanjutnya input kedua bernilai 1, yang dimana kita hanya perlu mengubah input logic state utama menjadi 1. Kemudian karena logic state yang berperan sebagai clock tadi bernilai 1, maka kita harus menekan input tersebut 2 kali untuk membuat clock tersebut aktif dan mengirimkan input yang kita mau terhadap flip-flop. Dan terjadi pergeseran pada tahap ini dikarenakan dua input telah masuk. Input pertama yang bernilai 0 tadi akan bergeser ke input kedua, ke flip-flop kedua yang bernilai 0. Kemudian input yang baru kita masukkan yang bernilai 1 akan mengisi nilai dari flip-flop 1. Kemudian untuk input ketiga dengan nilai 0, sama seperti cara-cara sebelumnya, kita hanya perlu memasukkan nilai 0 terhadap logic state utama dan mengaktifkan clock dengan cara karena nilai logic state bernilai 1, kita perlu mengubahnya menjadi 0 lalu kembali ke 1 untuk mengaktifkannya. Dan nilai 0 akan dikirimkan ke flip-flop 1 yang akan menggeser nilai dari flip-flop 1 ke flip-flop 2 yang bernilai 1, kemudian flip-flop 2 ke flip-flop 3 yang bernilai 0. Kemudian input terakhir yang bernilai 1 kita masukkan dengan cara mengubah logic state utama menjadi 1, kemudian mengaktifkan clock seperti sebelumnya. Lalu input tersebut akan mengisi flip-flop 1 dan menggeser flip-flop lainnya seperti flip-flop 2 yang bernilai 0. Flip-flop 1 yang bernilai 0 akan bergeser ke flip-flop 2
flip-flop 2 yang bernilai 1 akan bergeser ke flip-flop 3, dan flip-flop 3 yang bernilai 0 akan bergeser ke flip-flop 0. Dengan demikian, input yang saya masukkan telah diterima oleh semua flip-flop yang bernilai 1, 0, 1, 0. Kemudian untuk input kedua, saya akan menggunakan desimal 9 yang diubah menjadi biner adalah 1, 0, 0, 1. Pertama-tama kita di sini karena saya sudah menggunakan input tadi, maka saya stop dulu, lalu saya run kembali. Di sini pertama-tama saya memasukkan input 1, lalu mengaktifkan clock untuk mengirimnya ke flip-flop 1, kemudian input kedua 0, masukkan terhadap logic set utama, dan kemudian mengaktifkan clock untuk mengirimnya ke flip-flop 1 dan menggeser nilai dari flip-flop 1 yang bernilai 1 ke flip-flop 2. Dan pada input ketiga yang bernilai 0, kita masukkan terhadap logic set utama, lalu mengaktifkan clock tersebut untuk mengirimnya ke flip-flop 1, lalu menggeser nilai flip-flop 1 dan flip-flop 2 ke flip-flop 2 dan flip-flop 3. Dan terakhir, input 1 kita masukkan ke logic set utama, lalu aktifkan clock tersebut untuk mengirimnya ke flip-flop 1 dan menggeser nilai 0 dari flip-flop 1 ke flip-flop 2, lalu nilai 0 dari flip-flop 2 ke flip-flop 3, dan nilai 1 dari flip-flop 3 ke flip-flop 4. Dengan demikian, input dengan desimal 9 atau biner 1001 berhasil kita masukkan. Dan juga ada cara bagi kita untuk melihat input tersebut bernilai berapa, itu dengan cara melihat warna pada key. Di sini 1001 dapat dilihat pada flip-flop pertama nilai key berwarna merah yang tandanya aktif atau bernilai 1, kemudian flip-flop 2 berwarna biru yang tandanya bernilai 0 atau tidak aktif, dan juga U3 sama seperti U2, lalu U4 dapat dilihat pada logic. Dan juga ada cara lain, yaitu dengan melihat titik putih yang berada pada flip-flop berada pada key atau key inverse atau not key. Jika titik putih berada di key, maka flip-flop tersebut bernilai 1 atau true atau aktif. Jika titik putih tersebut berada di key inverse atau not key, tandanya flip-flop tersebut tidak aktif atau bernilai 0, false. Selanjutnya pada rangkaian kedua, saya akan menjelaskan tentang rangkaian SIPO dari register. Jadi SIPO itu merupakan singkatan dari serial input, parallel output, yang artinya input masuk secara serial atau berurutan dan output keluar secara paralel atau bersamaan. Untuk menjelaskan rangkaian ini, saya akan memberikan dua contoh input, yaitu nilai desimal 10 dan nilai desimal 9. Nilai desimal 10 jika kita ubah menjadi biner merupakan 10, 10. Mana artinya kita harus memasukkan dari kanan, yaitu 0, 1, 0, 1. Pertama-tama kita akan memasukkan nilai 0 terhadap logic set utama, kemudian mengaktifkan clock untuk mengirim input tersebut menjadi output di logic toggle pertama, dan logic toggle pertama tidak mendapatkan transisi karena kondisi awal memang 0, jadi kondisi tetap 0. Selanjutnya pada input kedua bernilai 1, kita akan memasukkan nilai 1 terhadap logic state utama dan mengaktifkan logic state berperan sebagai clock dengan cara mengubah 1 ke 0 kemudian ke 1. Karena nilai tersebut berbeda, maka akan terjadi transisi dari 0 ke 1. Dan kemudian nilai 0
pada input pertama akan bergeser ke logic toggle kedua. Selanjutnya pada input ketiga yang bernilai 0, kita masukkan 0 ke logic state utama, kemudian aktifkan logic state yang berperan sebagai clock dengan cara mengubah 1 ke 0 dan ke 1. Lalu nilai output 1 tadi akan bertransisi kembali ke 0 karena input yang baru saja kita masukkan, dan nilai output 1 tersebut bergeser ke output kedua, dan nilai 0 yang merupakan input pertama akan bergeser ke output ketiga. Selanjutnya pada input terakhir yang bernilai 1, logic state utama kita masukkan nilai 1 dan mengaktifkan clock, maka input tersebut akan menjadi output terhadap logic state pertama atau flip-flop pertama yang akan logic toggle yang bertransisi dari 0 ke 1, dan 0 tersebut bergeser ke logic toggle kedua, kemudian logic toggle kedua yang bernilai 1 akan bergeser ke 3, dan nilai 0 akan bergeser ke logic toggle keempat. Dan untuk input kedua saya akan menggunakan nilai desimal 9 yang merupakan 1001 dalam biner. Kita akan memasukkan input pertama dari kanan yaitu 1. Logic state utama kita masukkan nilai 1 dan mengaktifkan clock. Maka input tersebut akan menjadi output terhadap logic toggle pertama. Logic toggle pertama punya 1. Kemudian input kedua yang bernilai 0 kita masukkan dengan cara logic state kita ubah menjadi 0, kemudian clock kita aktifkan, maka nilai 1 tersebut akan bergeser menjadi output kedua dan output pertama akan bernilai 0. Kemudian karena kondisi logic state utama sudah bernilai 0, kita hanya perlu mengaktifkan clock kembali, maka input tersebut akan tetap terkirim ke logic toggle utama, logic toggle pertama. Dengan mengaktifkan toggle, maka output dari logic toggle pertama dan kedua akan bergeser, yang mana logic toggle pertama bernilai 0 bergeser ke logic toggle kedua, dan logic toggle kedua bernilai 1 bergeser ke nilai logic toggle ketiga. Dan pada input terakhir yang bernilai 1, kita akan memasukkan nilai 1 terhadap logic state utama dan mengaktifkan clock yang akan mengisi logic toggle pertama menjadi 1, kemudian menggeser logic toggle pertama yang bernilai 0 ke logic toggle kedua, dan juga logic toggle kedua yang bernilai 0 ke logic toggle ketiga. Dan pada akhir logic toggle ketiga yang bernilai 1 ke logic toggle keempat. Sekian dari saya. Semoga mudah dipahami penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.